أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هون عليك يا بلال، هون عليك. ونعم الرفيق الأعلى صاحبا للرسول يا بلال. فارقنا الحبيب يا أسامة، فارقنا الحبيب يا أسامة. هيا إلى الصلاة يا بلال، هيا إلى الصلاة. هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هيا. جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسود. Sepekan sebelum wafat, Rasulullah baru saja kembali dari ziarah makam para sahabat atau baki. Ketika Jibril menemui beliau dan mengajukan dua pilihan, apakah Rasulullah menginginkan dunia dan segala isi kandungannya, atau bertemu dengan Allah? Dan Rasulullah memilih pilihan kedua. Setibanya di rumah, Aisyah radhiyallahu an menyambut Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasul, kepalaku pusing." Rasulullah pun tersenyum. "Demi Allah, wahai istriku, kepalaku juga pusing sekali." Lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah sambil bersenda gurau, "Apa yang menjadi beban pikiran bila engkau meninggal duluan sebelum aku?" Sambil bersenda mesra, Aisyah menjawab, "Demi Allah, jika kemudian wahai Rasulullah,
engkau tinggal kembali ke istri-istrimu yang lain." Rasulullah tersenyum mendengar jawaban Aisyah, dan beliau tidur pada malam itu dalam keadaan sakit. Inilah permulaan sakit Rasulullah yang menyebabkan wafatnya beliau. 5 hari sebelum wafat. Seperti biasanya, Rasulullah mengunjungi istri-istrinya secara bergiliran. Dan setibanya di rumah Maimunah radhiyallahu an, sakit beliau tiba-tiba bertambah parah. Lalu Rasulullah memanggil istri-istrinya untuk berkumpul. Ia meminta izin agar boleh dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu an. Keadaan Rasulullah semakin parah. Beliau terpaksa dipapah oleh Fadil bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib menuju ke rumah Aisyah. Sedang kedua kaki beliau sudah tidak boleh menapak di tanah. 4 hari sebelum wafat, Rasulullah meminta dibawakan untuknya 7 bejana berisi air dari 7 telaga yang berbeda. Dalam posisi duduk, Rasulullah dimandikan dengan air tersebut. Karena merasa pusingnya agak berkurang, Rasulullah keluar dan berkhutbah di hadapan umatnya. Dan pada hari itu juga, Rasulullah masih sempat sholat maghrib berjamaah bersama para sahabat. Itu merupakan khutbah terakhir Rasulullah dan sholat terakhir beliau bersama para sahabat dan pengikutnya. 1 hari menjelang wafat, Rasulullah membebaskan semua hamba sahayanya dan menghibahkan seluruh peralatan perangnya kepada kaum muslimin. Tidak ada yang tersisa dari harta beliau kecuali disedekahkan semuanya. Hari wafatnya Rasulullah. Ketika kaum muslimin sedang menunaikan sholat subuh berjamaah dan Abu Bakar radhiyallahu an bertindak sebagai imam, Rasulullah membuka pintu rumahnya yang bersebelahan dengan jamaah sholat. Rasulullah tersenyum melihat para sahabatnya mendirikan sholat. Beliau teringat perjuangan menyebarkan Islam yang telah beliau tempuh bersama para sahabatnya selama 23 tahun. Abu Bakar dan sebagian jamaah sadar kalau Rasulullah sedang memperhatikan mereka di depan pintu rumahnya. Nyaris saja Abu Bakar melangkah mundur sebagai isyarat agar Rasulullah mengimami mereka. Namun Rasulullah berkata, "Teruskan sholat kalian." Rasulullah tersenyum dan menutup kembali pintu rumahnya. Itu adalah kali terakhir para sahabat melihat Rasulullah sebelum beliau wafat. Dan juga kali terakhir Rasulullah melihat para sahabat, dan saat itu juga mereka dalam keadaan sedang sholat. Hari wafatnya Rasulullah. Fatimah radhiyallahu an, putri Rasulullah SAW, mendatangi beliau dan duduk di sebelah kanan Rasulullah. "Selamat datang wahai putriku," sapa Rasulullah. Lalu beliau membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Seketika Fatimah menangis. Rasulullah membisikkan untuk kedua kalinya, dan seketika itu pula Fatimah tersenyum. "Apa yang dikatakan Rasulullah kepada kamu?" tanya Aisyah radhiyallahu an. "Pertama, Rasulullah membisikkan kepadaku bahwa malaikat Jibril alaihissalam biasanya menemuinya sekali dalam setahun untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Namun, tahun ini
Jibril 2 kali menemuinya. Ini mungkin pertanda ajalnya sudah dekat. Makanya aku menangis, jawab Fatimah radhiyallahu an. Lalu Fatimah melanjutkan, yang kedua, Rasulullah menanyakan, apa kamu bersedia menjadi orang pertama kali dari keluargaku yang akan melanjutkan perjuanganku? Atau bersedia engkau menjadi ibu bagi orang-orang beriman? Atau ummahatul mukminin? Dan aku adalah orang pertama di antara keluarga beliau yang akan menyusul beliau. Kemudian aku tersenyum haru mendengar pertanyaan dan kabar itu. Tuntas Fatimah radhiyallahu an. Ini adalah dialog terakhir antara Rasulullah dengan putri tercintanya, Fatimah. Saat-saat wafatnya Rasulullah. Di saat-saat terakhir datang Abdurrahman bin Abu Bakar atau kakak dari Aisyah radhiyallahu an. Dan ia membawa siwak atau kayu yang biasa digunakan untuk membersihkan gigi. Aisyah melihat Rasulullah memperhatikan siwak tersebut, dan lewat isyarat istrinya tahu kalau beliau sepertinya ingin bersiwak ketika itu. Aisyah radhiyallahu an langsung tanggap dan mengambil siwak untuk Rasulullah. Lalu Rasulullah bersandar di pangkuan Aisyah, dan bersiwak adalah pekerjaan Rasulullah yang terakhir sebelum menemui ajalnya. Setelah selesai bersiwak, Rasulullah memandang ke atas, dan bibir beliau bergerak pelan-pelan hingga Aisyah radhiyallahu an mendekatkan wajahnya dan mendengar Rasulullah berdoa, yang artinya, sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri nikmat dari golongan para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan para solihin. Wahai Allah, ampunilah dosaku, sayangilah aku, dan pertemukan aku denganmu, kekasihku yang maha tinggi. Wahai Allah, kekasihku yang maha tinggi. Wahai Allah, kekasihku yang maha tinggi. Wahai Allah, kekasihku yang maha tinggi. Selesai membaca doa di atas, Rasulullah membasuh wajahnya dengan air yang berada di sisi beliau dan kembali melafadzkan yang artinya, sesungguhnya kematian itu akan menghadapi sakaratul maut. Wahai Allah, kekasihku yang maha tinggi. Wahai Allah, kekasihku yang maha tinggi. Wahai Allah, kekasihku yang maha tinggi. Pada saat malaikat ingin mencabut nyawa beliau masih memikirkan umat-umatnya. Ummati, ummati, sampai begitu sayangnya Rasulullah pada umatnya. Lalu Rasulullah pun menghembuskan nafas terakhirnya. Anas bin Malik radhiyallahu an mengisahkan, tiada hari yang paling indah dan cerah selain hari kedatangan Rasulullah ke Madinah, dan tiada hari yang lebih mendung dan muram daripada hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun di rumah Aisyah, istri beliau. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Beliau berhasil menguasai
seluruh jazirah Arab masuk ke dalam Islam. Bayangkan, dalam usia 63 tahun beliau mampu menyatukan seluruh jazirah Arab dalam pangkuan Islam. Hari ini usia 63 tahun, apa yang kita hasilkan? Dan Rasulullah adalah orang yang sukses dalam mengemban misi kenabian dan menyebarkan agama Islam ke seluruh jazirah Arab. Meski Rasulullah menjelang akhir hidupnya, beliau sakit panas demam selama 13 atau 14 hari, beliau sempat untuk menjalankan sholat. Dalam satu riwayat disebutkan setelah sadar dari pingsan Rasulullah, sholat dipandu dengan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib mengemani sholat subuh, walau badan beliau belum fit. Demikian itulah, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.